Dan ketika kita melihat orang sebagai keseluruhan, pasti ada minusnya, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya, pasti ada jeleknya, pasti. Oke, kita lanjut. Kalau sebelumnya kita ngomongin belajar dari menonton film, sekarang kita belajar dari orang langsung, dari manusia. Nah, ketika belajar dari manusia, itu kita, ini cuma tips sederhana sih, belajar dari manusia itu kayak jauh lebih simple dibanding kita harus mengalami hal lain. Kalau secara sederhana saya pernah jelasin bahwa semua masalah kita itu kemungkinan besar, hampir pasti bahkan, atau bisa dikatakan pasti, sudah ada orang lain di dunia ini yang mengalami. Karena kehidupan manusia sudah terjadi ribuan tahun, peradaban manusia. Sekarang pun ada 7 miliar orang di dunia, yang mungkin banyak sekali orang juga yang sudah pernah melalui masalah yang sedang kita lalui. Sehingga kalau kita mau tahu shortcut atau business hacknya, life hacknya, itu kita tinggal kayak cari orang yang pernah ngalamin, cari orang yang udah pernah nyelesain masalah kita, atau orang yang sudah sampai ke goal kita, udah sampai ke tujuan kita. Ini kalau mau disederhanakan, misalnya omset Anda 1 juta sebulan, coba cari orang yang omsetnya udah 1 miliar per bulan. Kalau perlu industrinya yang sama persis gitu. Kalau misalnya karyawan Anda 10, coba main sama orang yang karyawannya 100. Hal-hal itu akan membuat Anda jadi kayak punya contekan apa yang Anda harus lakukan untuk sampai sana, atau apa yang tidak boleh Anda lakukan agar tidak ngalamin kesalahan yang sama. Jadi orang-orang ini bisa kita jadiin acuan, panduan untuk sementara waktu. Sementara waktu kenapa? Karena kalau kita kayak bener-bener ngikut orang itu total full selamanya, berarti kita kayak kepatok sama itu. Tapi bukan, maksudnya gini, sementara waktu itu lebih kayak aku poinnya, kalau mau ngikut orang, sebaiknya ikut 3-4 orang. Jadi kita punya benchmarking yang lumayan objektif, yang pertama. Jadi tidak yang langsung satu terus gitu, tapi kayak 3-4 orang di bidang yang sama. Berikutnya adalah, ketika Anda ingin belajar dari orang lain, orang yang lebih sukses atau orang yang lebih berhasil, pastikan Anda punya tujuan yang jelas. Artinya, aku ingin belajar cara dia marketing, atau aku ingin belajar ke dia sebagai dia seorang marketer gitu, atau misalnya ke dia sebagai dia seorang ahli teknologi gitu. Menurutku itu cukup sederhana sih. Tapi ketika kita tidak mendefine itu, biasanya yang terjadi adalah kita akan melihat orang sebagai keseluruhan. Dan ketika kita melihat orang sebagai keseluruhan, pasti ada minusnya, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya, pasti ada jeleknya, pasti ada buruknya. Dan itu yang bikin kita kadang kecewa. Kayak kita pikir dia keren banget, ternyata kita lihat oh gitu doang gitu. Oh ternyata dia juga masih gitu kok, ternyata dia masih susah. Nah itu bikin kita jadi nggak akan belajar apapun. Kita jadi kayak maha benar netizen dengan segala firmannya gitu, kayak yang kayak apapun bisa dinyinyirin, apapun bisa disalahin, apapun bisa dikomentarin gitu. Jadi ketika kita belajar ke orang, niatkan untuk belajar satu hal spesifik, skillnya atau karakternya yang kalian memang mau pelajari. Sehingga kayak itu bisa bikin kalian mendapatkan nilai apa yang maksimal, apa kayak value yang lebih ketika kalian mempelajari sesuatu hal yang spesifik. Kayak aku terinspirasi banget caramu senyum gitu. Aku mau belajar dong gimana kamu senyum, apa yang bikin kamu senyum. Kalau aku senyum kamu mikirin apa? Ada nggak orang yang menginspirasi kamu terus gitu, mungkin berjam-jam kita nanya tentang senyumnya aja. Jadi kita punya strategi yang sangat jelas tentang dia, bagaimana cara dia tersenyum. Sehingga itu kayak lebih sederhana dibanding kita berharap kayak kopi semua, ternyata dia ada minusnya di sini, minusnya di sana, akhirnya kita nggak jadi. Kalaupun ada minusnya dan kita nggak bisa hilangkan dari ingatan, kita langsung bilang aja ke diri kita bahwa oh berarti aku nggak boleh ngelaluin jalur itu, oh berarti aku nggak boleh kayak gitu, kayak dia di bidang itu, berarti kayak aku nggak boleh ngelakuin yang itu karena nanti resikonya seperti itu. Hal itu juga jadi pelajaran juga. Artinya kita harus ngelihat kalau yang bagus berarti kita bisa contoh tiru, kalau yang kurang bagus berarti kita bisa kayak persiapkan, hindari, atau kita manajemen resikonya sehingga belajarnya jadi utuh. Kalau enggak kita akan kayak ngeliat orang kayak oh ini masih kurang bagus, ini oh dia ada jeleknya juga, oh ini kayak itu, akhirnya kita nggak akan dapat apapun dan kita ngerasa paling keren, ngerasa paling bagus, ngerasa paling jago, padahal sebenarnya kita masih jauh banget dibanding orang-orang itu karena mereka pasti sampai sana juga penuh rintangan, perjuangan yang sudah mereka lalui. Daripada kita harus ngulangin hal yang sama, mending kita kayak belajar langsung. Kemudian saran saya untuk mempelajari seseorang, coba ambil sesuatu yang disebut kalau dalam dunia ini kayak ikro, melihat 360 derajat, agak lebih luas, agak lebih
lebih lebar gitu, kayak bener-bener kayak agak lebih besar gitu. Artinya gini, misalnya dia memang punya sosmed ya, yuk di scroll beberapa tahun terakhir perjalanan dia seperti apa, komen posting-postingan dia seperti apa. Itu bukan kepo, itu kayak biar kita tahu dia dulu dari mana, terus lewatin apa aja sampai sekarang ini. Jadi kayak agak panjang, bukan yang dia saat ini ngapain. Kadang kita nyontek orang dia saat ini ngapain, itu kayak oh si Steve Jobs tuh dia pakai kaos gitu, atau si Mark Zuckerberg pakai kaos. Bisa jadi dia kalau meeting juga pakai, kemarin meeting sama Senat juga pakai jas gitu. Tapi kayak misalnya si siapa bangun pagi jam 4, tapi kayak bangun jam 4-nya ngapain, spesifiknya apa gitu. Itu kita perlu detail banget sih. Jadi bukan hanya karena kita melakukan hal yang sama saat ini hasilnya akan sama. Kenapa? Mungkin saat ini resources-nya berbeda. Mungkin dia punya karyawan 5.000 orang, mungkin dia punya duit yang jauh lebih besar dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat perjalanan dari sini ke sana, nanti kita jadi dapat benang merahnya. Oh dulu dia gini, kemudian naik ke sini, kemudian perjalanannya ke sini, kemudian ke situ, akhirnya sampai sana. Itu akan membuat ini jadi jauh lebih sederhana ketika teman-teman melakukan ini dalam konteks yang lebih luas. Kemudian kita juga bisa, saran saya adalah ngobrol sama lingkar terdekatnya. Bisa jadi keluarganya, teman-temannya, rekan bisnisnya, karyawannya. Itu untuk mengetahui pandangan orang-orang di sekitarnya tentang dia. Jadi kayak kita pengen, kenapa? Karena kita pengen memodel, kita pengen meniru, kita pengen kayak mencari resep suksesnya. Sehingga kadang ada distorsi ketika orang mengucapkan sesuatu, tapi ketika kita bisa kayak cross check ke kanan kirinya, itu bisa kayak yang kita jadi dapat rumus yang lebih tepat presisi untuk kita copy paste, atau kita ikuti, atau kita modifikasi, atau kita kembangkan sendiri, tapi minimal kita bisa menilai itu. Berikutnya, saran saya ketika ada satu topik, contoh misalnya kalian pengen belajar kreatif marketing, ya udah yuk belajar, tapi kayak coba ke 5-7 orang kreatif marketer. Jadi kayak nggak yang satu orang aja, tapi kayak ke 5-7 orang, sehingga kita bisa kayak dapat pemandangan lebih luas tentang kreatif marketer versi 5 orang ini gitu, bukan cuma dari satu orang. Karena satu orang pun ketika cerita ke kita mungkin tidak semuanya diceritakan. Satu, yang kedua mungkin cara menceritakannya juga tidak yang akan utuh, kecuali teman-teman punya kayak waktu, aku mau nongkrong di sini 3 bulan gitu, misalnya magang, atau misalnya aku jadi asisten pribadi. Nah itu baru bisa lebih utuh, karena kita ngelihat hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sehingga kita tahu kesehariannya, kalau dia ngadepin masalah, kalau dia ngambil keputusan, kalau dia ngambil resiko, atau kalau dia ngelihat peluang gitu, kita bisa ngelihat dari hari ke hari. Itu one of the best thing ya, ketika kita bisa nempel sama orang yang kalian pikir itu role model di dunia kalian. Misalnya fotografi, yuk main sama orang terbaik di dunia fotografi selama misalnya 6 bulan. It's worth it dibanding kita kayak jumpalitan sendiri selama 2 tahun. 6 bulan ngikut itu bisa jadi lebih powerful. Tapi ingat, ketika ngikut jujur aja, langsung bilang bahwa aku ngikut ini pengen belajar dari kamu karena aku mau ngembangin karyaku yang di sini atau bisnisku yang di sini. Sehingga fair di depan, bukan yang kalian pura-pura ngikut padahal sebenarnya kalian lagi nyiapin kapal lain atau bisnis lain sendiri. Itu bikin hubungan nanti nggak bagus. Jadi kayak yang coba kenalan, kemudian perkenalkan diri kalian, tujuan kalian. Banyak orang yang tetap akan menerima kalian apapun tujuan kalian, asalkan itu disampaikan di depan. Jadi selamat belajar, selamat ketemu orang-orang yang keren dan hebat, selamat bertumbuh dan berkembang.